Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Guru Indonesia semuanya. Perkenalkan saya Ois Febriya Siskawati, Guru Biologi SMA Negeri 1 Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Pada Jambore GTK tahun ini, saya akan membagi praktik baik dalam pembelajaran biologi di kelas 10 fase E. Video praktik baik ini merupakan portofolio pembelajaran biologi yang saya lakukan di kelas 10 fase E tahun ajaran 2022-2023. Berdasarkan capaian hasil sumatif ganjil, masih banyak peserta didik memiliki predikat C. Hal ini merupakan dampak dari COVID-19 karena tidak tuntasnya pembelajaran pada fase D. Maka saya membuat sebuah prakarsa perubahan BIKA padatku yang merupakan akronim dari biologi mendekatkanku pada kodratku. Aktivitas pembelajaran yang saya rancang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan, mencerdaskan, dan bermakna. Dengan melakukan observasi ke lingkungan sekolah, maka peserta didik menyadari bahwa kodrat mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan alam. Abiotik dan lingkungan kalian. Komponen abiotik dan biotik itu apa? Komponen abiotik dari tumbuhan belimbing sama semut yang ada di tumbuhan tersebut. Kalau yang abiotik tanah sama cahaya matahari. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik berkontribusi dalam memberikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan proyek yang mereka rancang dan saling berkolaborasi guna tercipta sebuah kreativitas peserta didik pada pembelajaran yang berbasis proyek atau project-based learning. Hewan dan tumbuhan itu mati, berarti kan di dalam bukunya tadi ada protein dari asam amino kan? Itu bakal diurai sama dekomposer jadi NH3 atau amonia. Nah, proses tadi disebut dengan amonia tidak menjawab pertanyaan dari Aisyah Anifar. Apa manfaat nitrogen bagi kehidupan? Nitrogen bisa diubah menjadi nitrat dan nitrit yang akan diserap oleh tumbuhan, sehingga tumbuhan memiliki protein yang baik. Kegiatan observasi lapangan merupakan salah satu upaya memunculkan kepedulian peserta didik terhadap permasalahan sekitarnya. Istilahnya ya gimana ya, bak sampah itu ya kalau bisa kan sampah itu diangkat tiap hari ya kan, ya itu aromanya tuh ya nggak sedap loh. Ada tanggapan aromanya gimana busuk. Secara kodrat, peserta didik memiliki akal untuk bernalar kritis dalam mencari solusi terhadap permasalahan lingkungan. Hal ini sesuai dengan capaian pembelajaran biologi pada akhir fase E. Jadi ada 4 kelas jenis kualitas air. Kelas pertama untuk diminum, kelas 2 untuk digunakan untuk mandi, kelas 3 untuk perikanan, dan kelas 4 untuk pertanian. Terima kasih pada kelompok air. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa air yang kita minum layak untuk dikonsumsi? Terima kasih. Bisa nggak kita melakukan tes atau praktek tes untuk mengetahui kualitas air tersebut baik atau tidaknya? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Kita bisa melakukan praktek sederhana untuk kualitas air, yaitu tentang pH air. Apakah air itu berkualitas asam atau basa? Tapi kalau ingin tahu kualitas air itu apakah bisa dikonsumsi, itu biasanya dilakukan pengujian di laboratorium lingkungan hidup Kota Sawalunto. Bu, boleh kita berkunjung ke laboratorium lingkungan hidup Kota Sawalunto, Bu? Boleh. Kemarin kan pas pembelajaran biologi ada anak-anak ini bertanya bagaimana cara untuk mengetahui kualitas air itu gitu kan. Kemudian saya menjawab kita bisa melakukan pengukuran di lapor. Memang ada yang mereka berkeinginan untuk bagaimana kita bisa tahu Bu gitu. Bisa nggak kita praktikum di sekolah? Kalau kondisi sekolah kita kan peralatan kita kurang gitu. Kira-kira gimana ya kita bisa mengajak anak untuk bisa
bisa melakukan pengukuran. Kalau di LH bisa. LH? Kerjasama ya aja kerja lah dengan dengan LH. Oh gitu. Oh, kalau dengan LH kita udah bekerja sama Padel, sudah ada. Oh, udah ada MOU gitu dengan LH. Oh iya iya iya. Bisa ke situ dong, Bisa kita ke sana bawa anak ya. Nanti kita kolaborasi aja nanti mata pelajaran IPA semuanya kan Ibu kimia bisa juga tuh ya Bu ya. Untuk pH-nya, Ibu juga nanti di fisikanya juga bisa ya. Bisa. Oke lah. Berarti kita surati dulu, kita hubungi dulu orang PH sebaiknya ya. Bisa. Oke, jadi mohon bantuannya ya Bu ya untuk kita kerjasama Iya, sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Bu. Kita lapor dulu ya ke kepala sekolah. Keterbatasan alat dan bahan praktikum tidak membatasi kreativitas saya dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Berdasarkan MOU dengan Dinas PKP 2LH Kota Sawalunto, saya berkolaborasi dengan guru IPA melakukan kunjungan ke UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Sawalunto. Selain memberikan pemahaman bermakna kepada peserta didik mengenai nilai pengukuran kualitas air, kunjungan ini juga merubah paradigma peserta didik dalam menentukan masa depan mereka. Kegiatan ini juga menjadi strategi bagi guru mata pelajaran IPA untuk memudahkan peserta didik dalam mengisi angket mata pelajaran pilihan di kelas 11 fase E. Kegiatan ini sangat berdampak terhadap motivasi peserta didik pada pembelajaran biologi dalam menentukan pilihan mereka ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Pelajaran materi tentang DO. Di sini kami ditunjukkan oleh kakak dari BLH yaitu tentang materi DO di mana prosesnya ada pengendapan dan di sana ada SO4 dan indikator di mana indikatornya berwarna biru dan itu merupakan proses untuk membuat air itu menjadi jernih dan di mana proses yang kami jalani tadi itu 7,9 mg per liter itu di mana memenuhi baku mutu. Oke. Pembelajaran hari ini. Baik, saya sama teman-teman yang berkunjung ke LH, pembelajarannya sangat senang dan seru dan banyak praktek-prakteknya juga. Untuk teman-teman yang ingin datang ke sini mungkin bisa dibantu sama Ibu Fauis. Nah, cukup seru lah, bisa mencobain hal-hal yang baru. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Yang saya rasakan sebagai murid Boys, belajar dengan Boys itu sangat menyenangkan, enjoy, tidak tegang karena ibu sendiri bisa membawakan suasana di lokal menjadi kami terbuka, bisa bertanya-tanya dan ibu menuntun kami untuk mengerti tujuan pembelajaran yang dikasih ibu sendiri. Terus ibu juga melakukan pembelajaran observasi di lapangan supaya kami tidak merasakan monoton di dalam kelas saja. Bapak Ibu guru hebat, teruslah berkreasi dan berinovasi dalam merancang pembelajaran yang bermakna guna menuntun kodrat yang ada pada murid kita, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih.